bagaimana suara saya jelaskah, Pak? Jelas. Jelas, Bu, jelas. Oke. Mulai saja ya, Pak, dari mana? Dari saya atau Pak Giarto? Saya dulu ya. Iya. Oke. Selamat siang, Pak Ki. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, Baik-baik alhamdulillah saja, ya, Bu. Pak. Amin. Hari Iya. ini kan Pak Ki mau melaksanakan coaching nih ceritanya. Jadi Iya. saya sebagai observer, boleh ya Pak, saya bicara sedikit dengan Bapak, ada sedikit yang saya mau tanyakan. Boleh, Bu. Boleh, silakan, Bu. Ya, oke baik. Tapi Pak, sebelum saya bertanya, perlu saya sampaikan pada saat nanti Pak Ki melakukan coaching, saat ini saya mengajak Pak Ki untuk pertanyaan itu tadi berkaitan dengan diskusi mengenai rubrik penilaian. Jadi sebagai observer, nanti saya akan melakukan penilaian terhadap coaching yang akan dilakukan oleh Pak Gi. Antara lain kesesuaian dari alur coaching yang Pak Gi lakukan, apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Gi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, dan sebaliknya bagaimana Koci menanggapi beberapa pertanyaan atau pernyataan dari Pak Gi. Dan juga jangan lupa di sini juga saya sampaikan bahwa dalam berdiskusi nanti pada saat coaching harus juga sesuai dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Ki, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, kira-kira kompetensi apakah yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan dalam praktik coaching ini, Bu, itu ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan aktif atau presence, dan juga bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali informasi dari coach saya. Oke, itu tadi ya Pak ya, yang kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Kemudian satu lagi nih Pak, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Bapak yang ingin diobservasi gitu? Kan pasti ada atau di antara beberapa kompetensi itu tadi kehadiran pertanyaan berbobot tadi yang Pak sebutkan itu. Kira-kira yang paling spesifik apa Pak? Yang paling spesifik itu saya ingin coach saya nanti itu bisa menceritakan permasalahannya, dan coach saya itu bisa menemukan penyelesaian atau solusi atau langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Jadi bagaimana saya menggali agar coach itu bisa menyampaikan permasalahan dan juga bisa menemukan solusinya, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Berarti sudah jelas ya, Pak Ki ya. Nanti ini yang akan saya jadikan observasi, yaitu tadi Pak Ki spesifik ke pertanyaan berbobot. Kemudian juga Pak Ki sudah jelaskan juga indikatornya bahwa Pak Ki menginginkan nanti coach itu bisa menemukan solusi atau masalah dari apa yang disampaikan ke Pak Ki sebagai coach. Begitu ya Pak? Oke Pak, saya rasa nggak kepanjang lebar. Saya melakukan observasi sebelum Bapak melakukan coaching dengan Bu Tuti ya. Saya langsung saja akan mengamati prosesnya. Silahkan waktu saya berikan kepada Pak Ki.
Baik, terima kasih, Bu. Eh, Selamat siang, Ibu Tuti. Selamat siang Pak Giarto. Ya. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya sehat ya. Bersyukur kita semua dalam situasi cuaca yang agak dingin-dingin ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Oh ya, jadi begini Bu, saya dengar Ibu ada yang perlu bicarakan dengan saya atau ada yang perlu Ibu bicarakan dengan saya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu apa nih yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Baik Pak, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Bapak. Apakah Pak Giarto ada waktu? Ada Bu, saya ada waktu. Ya, silakan. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Mm-mm. dalam mengelola kelas untuk pembelajaran agama Islam di sekolah saya, SD Negeri 1 Mimika. Ini Pak, ini ada masalah. Kebetulan saya ngajar pelajaran agama Islam, ya. Mm-mm. Kemudian seperti kita ketahui ya, agama kan ada berapa rombel itu disatukan. Kemudian ya, Ya. agama Islam paling tinggi itu tuh sedikit ya, daripada yang agama yang lain. Mm-mm. Kemudian saya ini masalahnya nih Pak, kondisi orang tua dalam anak-anak belajar mengaji. Kadang itu ada Mm. kelas saya Pak, di kelas 5 ya, kelas 5 ini ada siswa saya yang sampai saat ini belum mengaji, sampai huruf hijaiyahnya ada yang belum dia tahu. Itu yang buat saya kayak apa ya, dramatis ya Pak ya, artinya Mm-mm. saya bingung, padahal saya sudah ingatkan sebelumnya dari kelas 4 Mm. untuk Ya. masuk di TPQ Al-Quran gitu supaya diajarkan. Iya. Katanya mama bapaknya sibuk karena mama bapaknya kerja, sehingga situasinya ini anaknya sampai di kelas 5 ini belum bisa membaca Al-Quran, termasuk huruf Iya, iya, hijaiyah. iya. Satu-satu Pak yang dia sudah tahu. Tapi kalau mau dibaca satu ayat gitu, dia belum tahu karena itu belum pernah dimasuki di TPQ. Sedangkan kita tahu ya Pak, pelajaran agama di Mm. sekolah kita, sekolah umum ya negeri itu kan cuma sekali seminggu. Jadi otomatis untuk mau anak-anak bisa menguasai baca Al-Quran kan sulit ya Pak ya. Iya, Otomatis iya, iya, iya. waktunya lebih ke rumah. Itu ya Pak. Oh, iya Bu. Jadi saya menangkap dari apa yang Ibu sampaikan tadi memang sungguh ironis sudah kelas 5, tetapi jangankan kok untuk membaca, mengenali huruf hijaiyah saja itu masih kesulitan. Oke, jadi begini Bu, eh, dari percakapan kita nanti, saya dengan Ibu, kira-kira hasil apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita nanti atas permasalahannya Ibu tadi? Saya ingin anak yang saya hadapi ini bisa membaca Al-Quran, Mhm. bisa Ya, mengetahui huruf hijaiyah, bisa ada huruf, kemudian ada ayat, kemudian dia bisa baca. Seperti itu, Pak. ya, ya, ya. Oke. Jadi Ibu menginginkan supaya anak-anak terutama yang kelas 5 tadi bisa membaca Al-Quran. Oke, baik Bu. Sekarang mari coba kita identifikasi, kita cari tahu lebih lanjut, kita gali lebih lanjut. Eh, Ibu bisa ceritakan situasi yang Ibu hadapi sekarang seperti apa terhadap anak-anak tadi?
kelas 5 tadi bagaimana, artinya apa penyebabnya apa, Ibu bisa ceritakan? Di ini ada 2-3 anak ya Pak ya. Ada satu namanya siapa namanya anaknya itu Andika, kemudian Rahman, kemudian Adit. Mhm. Jadi ini 3 anak ini Pak, itu yang harus saya hadapi untuk mereka bisa membaca huruf-huruf hijaiyah. Jadi saya Huruf pinginnya hijaiyah. itu Kak, saya mau mereka saya tiap hari ketemu di jam istirahat agar saya melatih mereka untuk Mhm. mengetahui huruf-huruf hijaiyah ini sehingga nanti mereka bisa membaca Al-Qur'an. Dan saya juga ingin agar orang tuanya ya, saya nanti mau menghubungi orang tuanya Iya. agar Mhm. anaknya dimasukkan ke TPQ Taman Pendidikan Al-Qur'an agar anaknya ini bisa membaca Al-Qur'an. Karena kan kita tahu Pak ya, kalau Al-Qur'an ini kan harus ya, karena kalau mau sholat, mau Iya iya apa, iya, ya betul. semua di Al-Qur'an gitu. Nanti saya mau Betul pendekatan betul. secara persuasif dengan kedua orang tuanya agar dimasukkan ke TPQ. Dan tadi saya bilang saya mau memanggil anak ini nanti di setiap jam istirahat, mungkin 5 menit lah untuk kemudian mengajarkan mereka tentang huruf-huruf hijaiyah. Dan juga maksimalnya nanti pada saat pelajaran saya sambil Mhm. mengajar Iya. sama teman-teman siswa yang lain, kemudian akan saya panggil ketiga anak ini untuk saya ajar secara persuasif, secara tersendiri agar bisa membaca Al-Qur'an. Oke, baik Bu. Jadi Ibu menghadapi sebuah situasi mendapati ada beberapa anak, ada 3 anak yang memang sama sekali belum begitu mengenal huruf hijaiyah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau boleh tahu Ya, kira-kira faktor yang menyebabkan mereka itu sampai sampai belum bisa mengenali huruf hijaiyah itu kira-kira apa saja Bu? Faktor-faktor yang mempengaruhinya? Menurut Ibu, sudah kira-kira apa saya saja, Bu? tanyakan ya Pak ya. Kebetulan saya kan ngajarnya dari kelas 4, 5, 6. Mhm. Jadi waktu awal ngajarnya di kelas 4 itu saya memang sudah tanyakan, "Kamu ngaji di mana?" Sudah kan ada yang pakai ini ya, pakai Iqra ya, ada. Kemudian ada yang Ya. sudah Al-Qur'an. Jadi saya tanya, "Kamu sudah di mana bacaan Al-Qur'annya? Iqra. Kamu di mana Mhm. Al-Qur'an?" Jadi tapi 3 anak ini pada saat saya tanya mereka diam. Nah, lalu saya tanya, "Kenapa kamu diam?" Eh, ini kebetulan saya di sekolah kan saya panggil Umi ya, Pak Yarto. Mhm. Ini Umi, Ya. kami enggak ngaji. Nah, oh kenapa? Jadi satu anak ini dia tidak ngaji karena orang tuanya sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk memasukkan anaknya di TPQ. Kemudian yang satunya Ya. rumahnya jaraknya jauh, artinya tidak ada tempat untuk mengaji. Jauh juga dari masjid. Yang ketiga Ya. ini dia bantu orang tuanya. Nah, itu permasalahannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada motivasi dari 3 anak ini. Jadi pernah juga saya tanya, "Kenapa sudah mengaji belum?" "Belum, Umi." Nah, sampai kelas 5 juga Mhm. seperti itu ditanya, "Kenapa belum mengaji?" Ini Umi, seperti itu yang pada saat saya Iya. pertama kali. Oke. Oke, Bu. Jadi sedikit banyak saya mengetahui apa yang Ibu hadapi situasi saat ini seperti apa, kemudian faktor-faktor penyebabnya juga apa saja. Tadi diantaranya orang tua yang sibuk, kemudian jarak rumah dengan TPQ mungkin jauh, atau juga si anak tersebut membantu orang tua. Nah, kemudian Bu, kira-kira upaya-upaya apa saja yang akan Ibu lakukan supaya situasi seperti ini bisa teratasi? Ya. Langkah-langkah cara yang Ibu lakukan supaya anak-anak yang tadi kurang begitu mengenal huruf hijaiyah tadi
dengan faktor pengaruhnya ini bisa teratasi. Kira-kira solusi dari Ibu itu kira-kira apa saja? Saya mau pendekatan sama orang tua. Saya mau Pendekatan dengan telepon, orang tua. mau menelpon orang Ya. tuanya. Kalau memang orang tuanya nggak bisa datang ke sekolah, maka dengan sendirinya saya yang akan datang ke rumah orang tua anaknya. Agar saya mau Ya. menyampaikan kepada orang tua agar anaknya dimasukkan ke TPQ kalau memang orang tuanya ini tidak punya waktu untuk mengajarkan anaknya mengaji, ya. Kemudian Betul. ya, kedua saya mungkin minta waktu pada saat istirahat, ya. Mungkin kan istirahatnya 15 menit. Kalau kami istirahatnya Ya. 15 menit, saya mau minta waktu 5 menit saja untuk ketiga anak ini pada saat mereka jajan. Kalau udah jajan, makanannya dibawa, kemudian saya panggil ke ruangan yang apa ya, tidak begitu ramai, ya. Artinya saya pasti masukkan ke ruang guru untuk kemudian saya ajarkan mereka huruf-huruf hijaiyah sehingga mereka nanti insya Allah bisa baca Al-Quran. Oke, baik Bu. Jadi Ibu mengupayakan yang pertama pendekatan dengan orang tua, yang kemudian yang kedua ketika di sekolah mengambil waktu 5 menit saat istirahat Bu ya? Iya, Istirahat dua ya. kali istirahat. Atau masih ada alternatif lain Bu? Masih ada upaya lain selain dua ini? Upaya lain ya anaknya supaya punya motivasi kalau sudah Oke. diajarkan oleh dari saya, ya anaknya bisa mengulang supaya pada Ya, saat saya mengajarkan huruf-huruf hijaiyah dari alif bata sa itu bisa berlanjut karena dia sudah kuasai sendiri, karena dia belajar ya. sendiri sehingga dia harus punya Hmm, ikro, biar dia bisa membaca huruf-huruf hijaiyah itu hmm. dengan sendirinya. Ya. Nah, Baik, ya. jadi selain pendekatan orang tua, diajarkan mengaji di sela-sela istirahat adalah dengan memotivasi anaknya, Bu ya. Tadi Bu menyampaikan Ya, seperti itu. Nah, jadi begini Bu, tentunya dalam menempuh upaya-upaya tadi, pendekatan orang tua, kemudian mengambil waktu di waktu istirahat dan juga memotivasi anaknya, tentunya eh, ada pihak-pihak yang ingin Ibu libatkan. Ya. Kira-kira siapa saja Bu pihak-pihak yang ingin Ibu libatkan? Si A, si B, si C atau bagaimana Bu? kalau saya akan melibatkan teman guru agama. Kebetulan di sekolah kami ada 2 guru agama lagi yang dari kelas 1 Iya, sama kelas 3. Saya melibatkan teman rekan sejawat agar bisa oke. berkolaborasi untuk anak-anak nanti yang dari kelas 1, 2, 3, 4 itu bisa Mm-mm. membaca Al-Quran. Jadi sudah diseleksi dari kelas 1 gitu untuk kemudian Hmm. anak-anak ini bisa lebih kuasai pembacaan Al-Quran. Jadi dikasih Ya, dorongan ya. dari awal dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Jadi bisa juga membantu Oke, saya baik Bu. pada Jadi saat ya ya pada saat istirahat. Oke, baik. Jadi Ibu melibatkan rekan sejawat di sekolah karena kebetulan di sekolahnya guru agama Islamnya ada lebih dari satu, ada Ya, dua, ada ada satu. berapa. Jadi bisa Nah, ya, berkolaborasi. oke. Jadi tadi Ibu menyampaikan permasalahannya mengenai kemampuan baca tulis Al-Qur'annya anak-anak. Ibu sudah menyampaikan juga penyebabnya apa, menyampaikan alternatif atau upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini kalau boleh tahu lagi Bu, kalau boleh tahu lagi itu Ya, upaya-upaya ini kapan akan Ibu laksanakan? Apakah masih nanti atau bagaimana? Atau secepatnya atau bagaimana? ya secepatnya sekarang yang pada saat semester ini Oh, yang iya, saya lakukan. secepatnya Bu ya, karena Iya, karena memang sudah apa mereka namanya? sudah kelas 5 ya. Ini kan Iya, dari ya sudah kan insya Allah akan saya laksanakan iya. karena sudah proses Baik, belajar.
Iya, iya, Aktif. iya. Ya. Oke, Ibu, eh, dari percakapan kita kali ini, ya, kira-kira kalau boleh tahu lagi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita yang tadi ini? Kesimpulannya kira-kira seperti apa, Bu? Kesimpulannya itu eh, Hasil memotivasi, hasil dari percakapan kita kali ini kira-kira berupa apa, Bu? membantu saya dalam membantu anak biar bisa membaca huruf hijaiyah untuk bisa membaca Al-Quran. Hmm, Oke, iya, Bu. Jadi Ibu menyimpulkan Ibu akan menempuh upaya-upaya yang tadi Ibu sampaikan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi sehingga permasalahan bisa teratasi, ya. Oke, dengan demikian saya pikir sudah tidak ada lagi ganjalan, Bu, ya. Ibu Iya, makasih sudah banyak. sudah menemukan permasalahannya. Nanti kita lihat di perkembangan berikutnya seperti apa, nanti kita bicarakan lagi. Terima kasih, Bu. Ya, Punya. makasih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, baik, sudah selesai Pak Ki. Sudah, Bu, sudah. Iya, giliran jatah saya ya sebagai Ya, observasi pada proses coaching yang sudah Pak Ki lakukan terhadap Koci Ibu Tuti. Alhamdulillah ya Pak Ki ya sudah menyelesaikan coachingnya ya, Bu. dan saya juga sudah melakukan pengamatan terhadap coaching yang sudah Bapak lakukan. Nah, sebagai penutupnya ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Ki dan ingin saya sampaikan sesuai dengan data yang hasil pengamatan saya. Sedikit ya Pak ya pertanyaan, minta maaf. Ya, Bu. Enggak Kira-kira apa-apa. apa saja yang sudah Bapak lakukan pada coaching ini terkait indikator dan ketercapaian yang Pak Ki tadi sudah lakukan dan targetkan. Baik, Bu. Jadi menurut saya, jika mengacu kepada indikator, apa yang saya praktikkan dari coaching tadi, menurut saya itu saya sudah menerapkan alur tirta, di mana saya mulai dengan pertanyaan untuk membuka topik atau mencari topik tujuannya seperti apa, kemudian saya juga tadi melakukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana mengidentifikasi untuk menggali informasi dan juga eh, ada tahapan dari rencana aksinya ketika saya tadi mengatakan misalkan eh, kira-kira pihak-pihak apa yang kita lakukan, kemudian kapan, nah itu buat saya itu adalah contoh pertanyaan dari rencana aksi dan juga eh, tanggung jawab, ya, tanggung jawab ya, ketika saya menanyakan kesimpulan dari percakapan tadi seperti apa. Nah, itu menurut saya alur ceritanya yang saya tempuh pada percakapan tadi, Bu. Ya, luar biasa sekali Pak, bagus sekali. Saya kasih standing applause yang banyak buat Pak Ki. Bagus sekali memang dan ini juga sesuai dengan apa yang sudah saya amati, yang sudah saya nilai tadi bahwa pada proses coaching yang sudah Bapak lakukan, sudah di situ jelas tujuannya, sudah diidentifikasi, rencana aksinya jelas dan tanggung jawabnya juga sudah dimunculkan pada saat coaching sehingga dari jawaban-jawaban coach itu uh, coach bisa menemukan solusinya sendiri dari apa yang
menjadi Iya. permasalahannya. Nah Pak, terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari hasil coaching kali ini? Secara pribadi dari Pak Gi. Secara pribadi saya sebenarnya pengen mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif, ya. Bagaimana saya bisa memahami posisi atau situasi yang dihadapi oleh Koji sehingga seolah-olah saya juga merasakan permasalahan yang sama. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu, di Belajar bagaimana saya bisa bersama ya. memahami. Iya, Bu, Iya, seperti itu, Bu. bagus. Luar biasa sekali ya Pak Gi ya. Terima Terima kasih ya kasih. Pak Gi ya, Bu Tuti juga terima kasih telah menyelesaikan sesi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan kali ini bermanfaat buat kita dan orang lain. Saya kira untuk sesi ini cukup ya Pak ya. Oke, terima Iya, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.